Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sifat yang berikutnya adalah sifat wahdaniyat. Artinya apa wahdaniyatnya? Artinya adalah esa zatnya, esa sifatnya, dan esa fi'ilnya, perbuatannya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Jadi namaran Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan kita ini adalah tunggal ya. Esa artinya tunggal. Kadang mungkin secara logika Tuhan itu ada 2, 3, 4, sama ada dalam percaya 5. Sama kayak di pemerintahan itu kan ketua kepala pemerintahannya kadang mungkin ada 2, pasti ada 1 aja, ada mungkin ada 2 jago secara logika. Ini sifat Allah. Apa namanya sifat yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu esa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala itu adalah esa, tunggal zatnya, tunggal perbuatannya, tunggal afalnya, tunggal sifatnya. Nah ini kisahnya apa arahnya? Kisah bahwa penjelasan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat tunggal, esa. Maka kada boleh kita ini beranggapan segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu mempunyai kehebatan, kesaktian. Nah, anggapannya, keyakinan, kada boleh berkeyakinan bahwa selain Allah Ta'ala itu mempunyai kesaktian, kehebatan dan sebagainya. Itu kada boleh. Orang yang mempercayai segala sesuatu selain Allah itu bisa memberikan manfaat, memberikan kedamaian selain Allah, memberikan ketenangan, itu dikategorikan sebagai orang musyrik. Menyembah berhala, menyembah berhala, nyembah ini bagi yang berkeyakinan. Tapi kalau bagi yang tidak berkeyakinan ada masalah. Hanya tidak berkeyakinan bahwa selain Allah Ta'ala itu bisa memberikan manfaat, tidak masalah. Yang jadi masalah itulah ketika orang ini berkeyakinan bahwa selain Allah Ta'ala itu bisa memberikan manfaat. Misal ketika kita sakit, kita berobat kita ke mana? Ke dokter ya. Kita garingkan berobat ke dokter atau minum obat lah. Nah, ketika kita berobat ke dokter, lalu kita sembuh, kita meyakini siapa yang menyembuhkan? Allah. Kalau kita meyakini obat yang menyembuhkan, musyrik gitu. Atau meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan, musyrik. Tetapi ya itu kita punya kewajiban kalau sakit kalau mau sembuh itu berantaranya kepada dokter, berobat ke dokter. Misalkan kata-kata seperti ini syirik enggak? Misalkan kita berkata-kata, dokter jakanya kadepian nang obat ulun misalkan sembuh kan?
Syirik kata-katanya. Syirik itu Pak. Syirik kata-katanya, tetapi itu tidak sampai ke musyrik sesungguhnya. Nah, cuman sekedar kata-kata. Karena dia meyakini, selama dia meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan dia. Dia berkata-kata, jakanya kadapian, dokter rai oleh kada sembuh. Itu belum sampai ke syirik ya. Kata-kata seperti itu belum syirik. Apa? Kata-kata seperti itu belum dikatakan syirik. Selama dia meyakini, asal dia meyakini di hatinya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dia cuma mengucapkan terima kasih aja ke dokternya. Terima kasih jangan kadapian yang menyembuhkan. Ada betah sembuh belum nih? Itu belum sampai ke musyrik. Kecuali dia meyakini bahwa meyakini itu anaknya di mana? Di hati ya. Kecuali dia meyakini di hatinya bahwa yang menyembuhkan hanya dokter itu bukan yang lain. Atau yang menyembuhkan Allah dan dokter itu gitu. Keduanya jadi musyrik gitu. Itu musyrik. Sama kayak belajar sekolahan. Yang ngasih ilmu siapa? Guru kan atau Allah? Secara keyakinan kita secara batiniah yang ngasih ilmu kan Allah. Allah yang ngasih ilmu kan Allah. Ya, tapi secara zahir, secara nampak itu yang kelihatan itu adalah guru. Maka orang yang mengatakan kepada gurunya jakanya kadapian mengajari ulun ini udah pintar. Terima kasih bang guru lah, terima kasih bapak ibu misalnya. Nah, orang seperti ini tidak dikategorikan sebagai musyrik selama di hatinya tetap meyakini bahwa Allah lah yang memberikan ilmu kepada si murid tadi melalui perantara gurunya. Insyaallah kada musyrik. Sama kayak kita makan, yang ngasih perasaan, yang ngasih kenyang itu siapa? Allah atau nasi? Yang kita yakini Allah yang ngasih kita makanan, yang ngasih rasa kenyangnya, tetapi mulai perantara makanan. Itu wahdaniyat namanya. Ini namanya sifat wahdaniyat. Wahdaniyat. Termasuk kita dapat musibah itu kan Allah yang melakukan, Allah yang berikan Allah yang Allah yang menakdirkan kita untuk menerima itu. Meskipun kita sudah menghindar dengan segala kemampuan, tapi ya Allah Ta'ala. Seperti itu, ini wahdaniyat. Ini mudah-mudahan kalau mengamalkan ini berat. Wahdaniyat ini meyakini sifat wahdaniyat itu adalah di keyakinan. Jadi jangan gampang menuduh orang syirik gitu. Jangan gampang menuduh orang musyrik. Malam-malam ada yang menghidup lupa misalkan dikatakan musyrik. Malam-malam. Kan kebiasaan di kita itu kalau di malam-malam tertentu ada membakar wewangian sesajen dupa itu kemenyan, bukan sesajen ya, kemenyan itu untuk wewangian. Kalau niatnya untuk beribadah bagus, tapi kalau niatnya untuk memanggil makhluk halus itu yang jadi mudarat. Yang orang bakar batu orang itu di tangan lah atau tergantung kita mau kita niat kita nak manggil atau tidak. Kalau niatnya misalnya untuk minta bantuan biasanya minta bantuan, minta apa tadi kisahnya. Tapi kalau minta bantuan kepada mereka, ini berbahaya, itu bisa mengarah kepada kesyirikan, meminta bantuan. Karena orang yang meminta bantuan kepada makhluk halus itu nanti makhluk halus itu akan memplesetkan dia untuk menjadi orang yang sesat secara kada langsung. Hati-hati. Jangan lagi nang berisi macam-macam dibuangi aja sudah. Berisi ingwan apa? Nah, itu memplesetkan kita kepada kesyirikan nanti secara kada langsung, bertahap. Nah, ini masalah kesyirikan, ada niat ya. Jadi yang penting
Kita meyakini segala sesuatunya dari Allah. Ini sifat wahid. Keyakinan anaknya di dalam hati, batin. Ya, batin. Nah, jangan dizahirkan, jangan dinampakkan, tapi di batin. Jangan dizahirkan itu jangan dibuat ke perbuatan. Misalnya, ya Allah Ta'ala juga yang mengolah aku pintar biar aku udah belajar gini ada apa. Nah itu lalu orang itu kuliah belajar. Nah itu katanya mendak nang harusnya di dalam, diandaknya keluar. Paham kan? Artinya meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah yang memberi, itu anaknya di dalam aja. Sedangkan luaran kita itu tetap belajar. Belajar bujur-bujur. Itu luarannya. Kalau dalamnya itu tadi meyakini Allah tukang dari ilmu. Tapi pakaian luarnya apa? Pakaian luarnya mun kada belajar, kada dapat ilmu gitu. Mun kada dapat hendak kanyang makan, jangan merasa akan lapar. Itu kisahnya. Jadi jangan takuruk. Kalau nang jasmani kita ini dituntut untuk bersyariat, berusaha, nak dapat duit berusaha. Nah, kalau sedangkan batin itu dituntut untuk berserah diri. Allah lah yang memberi segala sesuatunya. Jangan paling. Atau jangan nang harusnya dibatin diendak keluar. Luput kena. Ada akun berusaha lagi. Ada akun bersakulahan lagi. Ya nang pambihannya kada akun sembahyang lagi. Ini surga neraka Allah Ta'ala juga nang menantuakannya. Iya nang pambihannya betamat sembahyang. Banyak kan nang betamat sembahyang tuh gara-gara ilmu nangka ini. Ilmu nangka ini nang kada sampai dijelaskan secara lengkap. Ada tuntung ilmunya. Ampun orang ini pintangan batin aja berserah diri dan Allah. Pintangan jasmaninya bersyariat juga tetap sembahyang, tetap hendak masuk surga tetap sembahyang. Ajar nang pemikiran yang salah nang betaman sembahyang lah. Ya karena bisa ya Allah menempatkan di surga biar kan sembahyangan. Salah pemikiran gitu. Kalau salah pemikiran gitu bila diandak atau digawi secara zahir, dinampakkan ada bagus jadinya bahkan salah. Itu sesatnya. Orang yang tamat sembahyang tuh kayak itu gawiannya. Ya luput jadi sesat alirannya. Jadinya kayak bukan kafir kali itu. Kafir tuh. Sesat tuh tamat sembahyangnya jadi hendak bertaubatnya syahadat. Bisa. Tuh tapi yang menyambut satu dosanya hapusan atau tetap dihapus? Ya, hapus cuman sembahyangnya di kodok. Sembahyangnya di kodok. Nya orang murtad lawan orang kafir Islam itu kalau masalah wajibnya lain kisahnya. Misalnya kayak ini orang non muslim, orang Kristen umpamanya di Islam. Nah, ini di Islam itu kada perlu mengqada nang sembahyang atau puasa wajibnya selama inya kafir itu. Nang selama inya non muslim. Nah, tapi kalau orang nang murtad orang Islam misalnya berpindah ke agama nang lain, itu selama 3 tahun bebulik pulang ke Islam. Nah, Islam orang nang kayak ini maka kayaknya hendak bila bertobatnya harus selama 3 tahun itu sembahyangnya dibayari. Nah, sembahyang 5 waktunya dah. Sembahyang 5 waktunya dosa sih. Punya sembahyang 5 waktunya harus dibayari. Puasa wajibnya nang bulan Ramadan tadi dibayari. Zakatnya juga. Nah, zakatnya bilanya mampu. Bilanya dasar orang mampu yang ada mampu. 3 tahun 3 kali. Nah, hitung aja tuh. Itu bagi orang nang bertamat sembahyang bang itu dihukumi murtad. Berbalik ke Islam bilanya bertobat tuh hukumnya. Kali dengan tempat sembahyang kalau nih. Jangan. Bahaya itu. Namunnya orang tuh mati dalam keadaan gitu, orangnya mati dengan kafir dan kada boleh disembahyangkan, kada boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Ada di patak biasa aja dan dipatak di tanah yang lain, jangan di pekuburan muslim. Kecuali orangnya itu sempat bertaubat.
Ini syaratnya bertobat tadi, tepang bebulik ke asal, bebulik ke agama asalnya kada menggawi lagi, cuman selama ini yang murtad sampai yang 5 waktu itu harus digawi dikodok gitu. Bebenah orang sama. Dibakar kan dibakar itu tetap dikubur, cuman dikuburnya itu jangan di pekuburan muslim. Ya kada boleh orang Islam tuh satu pekuburan lawan orang non muslim. Itu tanam bener Pak. Oh, ya. Yang di hutanan sama agama lain pun kayak tujuannya kada membolehkan juga selain agama inya di pekuburan inya kayak bukan nang Kristen lah. Kristennya ada boleh ada boleh kan juga nya apa sih aja agamanya anak pekuburannya. Tapi bener kan ya, bercampur dengan masyarakat. Bercampur itu kayak baik Pak. Bercampur namanya. Misalnya nih, Islam sama Kristen campur aja. Bercampur itu kayak di Jawa itu banyak berpisah. Nih di blok buat Kristen, dibatasi ini buat Muslim. Nah, ada di pekuburan kayak itu boleh aja, cuman jangan dicampur sini orang Kristen, sini Muslim betul. Itu kayak pokoknya misalnya kayak itu Pak. Kayak baik kan. Ada boleh nggak orang Itu saya kok ada boleh deh. ya kada boleh agama lain pun kadang tujuh juga agama Kristen kan ada mananya kada menggabungnya agama buban Cina agama buban apa buban Cina Kristen lihat di Pandai itu ada kuburan Cina Kristen Luar Amerika itu kuburan Cina udah. Mereka mau kuburan Cina. Cina Kristen Ayam mau deh. Mana Pandai gimana Orang Jawa. Umur kucing awak deh. Beri kucing deh. Nah ini kada boleh itu kalau non muslim itu kada boleh dikubur di kuburan muslim, kada boleh disembahyangkan. Kalau hendak mandi silakan, tapi kalau mandi membersihi gitu. Tapi kalau untuk urusan menyembahyangkannya kada. Misalnya nih Pak, kita nih berbarakan rumah lawan non Kristen. Nah, Kristen meninggal, kita boleh lah yang melawat. Boleh. Nah. Ngejayasin kada boleh karena itu lain agama. Kita sama dulu. Bantu boleh. Menabuhkan kuburnya boleh. Cuman empat anaknya kada boleh. Mau haji punya ada punya Yasin. Mau holotnya juga. Mendangani empat menabuhkan tanahnya boleh. Mana mantap apa? Asal bonnya akon juga, masih itu bonnya kada akon juga karena lain agama. Nah itu. Wah, toleransi itu. Bolehnya kita di yang membaca Anak membacakan Yasin tamparnya banyak di situ. Jadi apa tamparnya? Dikiranya berharap dah sama kan. Dikiranya mau mulut kena. Nah, ini masalah wadanian. Kita masuk ke fikih wasani. Yang pertama kemarin yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Masalah membatalkan wudhu. Yang kedua, yang membatalkan wudhu itu adalah tidur. Naumu ghairul makin muqadatahu minal ardi. Tidur nang membatalkannya adalah guring nang nya ada guring nang kada membatalkan wudhu. Guring nang kada membatalkan wudhu itu adalah guring nang berduduk nang buritnya rapat. Berduduk rapat dan kada bersandar. Nang rapat. Burit rapatnya. Burit rapat ini biasanya bagi orang nang gemuk. Bagi orang nang kurus berakwa. Jadi hukum tidak batal wudhu bagi nang tidur kada bersandar ini hanya bagi orang nang gemuk. Bagi kita nang kurus biar guringnya berduduk pun kada bersandar tetap batal karena lubang burit terbuka.
Sedangkan orang nang lamaknya agak rapat sedikit pada kita, jadi tak tutup. Itu bila guringnya orangnya lamak, kada bersandar dan kada bergerak guritnya nih, gena aja. Mentah geser, nah, betul. Iya, betul. Geser betul. Ya menang itu ada bedanya malah Hmm. bener tuh ada. Yang lain hukumnya antara taguring dan mengantuk lah. Harus paham pian mengantuk itu kita masih mendengarkan pandiran orang, tapi kada paham kayak masih hari Jumat lah. Nah ya, masih bergerak jelak lah mata. Enggak ulang. Nah benar. Nah, ini mengantuk karena Pelatih gitu. lain kayak nama tegena Pak Bono. apalagi sambil mengaruh Iya, itu. guring itu sudah. Angkat timbe gitu. Tapi kalau guringnya ini lah nang kada batal, guring nang berduduk kada bersandar orangnya gemuk. Amunnya gemuk orangnya tapi bersandar aja. Betal tuh. Taludunya bersandar. Apalagi berebah guring. Nah, kalau mengantuk tuh kada batal lah. Kalau mengantuk kada batal. Yang batal itu guring. Mengantuk rejut orang berzikir. Oh, udah batal itu. Yang malah batal itu adalah guringnya itu guring. Nah, kan harus paham tuh bedanya ngantuk lantang guring. Yang bisa merasakan itu ada buan pian ini mengantuk atau guring kan. Bilanya nang kayak masih Jumatan rejut masih aja mendengar suara orang kadang-kadang oleh talingan nih cuman kada paham apa yang bandirakan orang mengantuk karena belum guring. Nah lain kayak kada mendengar sama sekali guring kan guring batal. Ini orang nang labak khusus lah guringnya berduduk awalnya guring duduk tapi nya kada bersandar. Ya kenapa jadi orang lamak ini kada betal karena ananya nih rapat. Amun kita nih tak buka lubang gurit pada percaya periksa gitu. Kita duduk di sana. Periksa itu. Ya hukumnya dasar kayak itu nih, hukumnya dasar fikihnya kayak itu nah keterangannya. Wal ainan wika usahi jika menam falyatawadda. Barang siapa nang guring maka berwuduklah. Al ainan wika, sedangkan mata terjaga itu menjaga daripada terbukanya lubang urin. Artinya bila mata terjaga, bila mata ini menjaga, bila mata kada terguring, maka kita kawan merasakan lubang burit ini ada nang keluar atau kada, atau kemaluan depan kemaluan belakang ini ada nang keluar atau kada, itu bila kada terguring. Tapi kalau kada terguring maka dianggap batal. Bila terguring itu dianggap batal karena karena kita kada kawan merasakan sesuatu nang keluar daripada dua jalan tadi. Keluarkah kadakah, maka lebih bagus dibatalkan. Makanya hukum wudunya jadi batal bila orang terguring, kecuali guringnya tadi guring berduduk. Nangkan berduduk bagi orang nang gemuk dan kada bersandar, ini karena kada mungkin ada nang keluar gitu. Hukumnya tuh pisahnya. Wasalis, yang ketiga nang membatalkan wudu itu adalah orang nang hilang akal. Sama kayak Salman nih. Hilang akal tuh gila. Enggak wudu biasanya ya, kalau wudu kita wudu. Tiba-tiba pas tontong wudu gila. Begitu. Sampai itu. Mbah hendak sambayang sadar pulang neng, sampai gila. Bodoh ya. Awal mendengar kamu lagi ya.
wudu basah dah. Atau bisikrin ini mabuk. Bilang nyata udah ya apa mau minum. Nah, Gila aja mau bro. melem kah umpamanya hilang akal. Au junun tuh gila. Nah, sama kayak orang tuh syukuran mabuk nih sama kayak orang siup. Jadi orang siup itu batal wudunya. Siup pingsan. Selajur mati. Nang maksud nang anu itu Pak. Apa? Misalnya seorang anak guring ya itu kan lah. Nah, itu apa ya, Pak? Jadi gini, kalau orang guring hendak wudu itu memang wudunya batal ketika tidur. Nah, jadi maksudnya disunahkan guring itu disunahkan wudu sebelum tidur itu supaya ketika mata menutup hendak guring itu terakhir nang digawe itu adalah ibadah, yaitu wudu. Itu maksudnya. Menikmati dengan berwudu ya. Hendak kurang tuh ya, maksudnya itu kayak itu. Memang betul ketikanya guring batal wudu. Betul, cuman maksudnya itu ketika mengakhiri hari itu ketika hendak guring itu dianjurkan untuk beribadah dan kalian beribadah. Kawan lo itu. Tulisannya. Supaya karena kawah husnul khatimah, maksudnya kayak itu. Kan guring itu miniatur kematian. Itu anak Tanpa hisab atau kadanya itu nanti putusan Allah Subhanahu wa taala. Iya mau berdoa Jina. Kayaknya lah kalau apa yang hendak tahu kenapa jadi dianjurkan hendak wudu itu hendak guring itu supaya wudunya kayak ini. Orang nang guringnya kayak itu kada kau disantet malamnya. Pantas orang nang guring bulu itu apa? Kan saya saman mantol terus yo. Ada kalihatan. Apalagi orang nang saben hari wudu. Jadi wudunya tuh maksudnya kebiasaannya bila batal wudu. Hantu gini kedua ini baraknya bila santet aja kenapa ramai aja kedua ini barak apalagi baya jin untuk penunggu tempat-tempat angker parai kantutinya ada komik explore kamu itu orang no disimpan lagi udah kawa makanya ketahuan bunnya tahu benan tuh nih bukan nang kata juga ibadah dan kada tuh ketahuan. Makanya ketika orang membacakan ayat tertentu ayat kursi itu lain-lain orang yang membacakan itu efeknya bisa lain-lain. Ada yang ditawakannya aja oleh hantu membaca ayat kursi. Gampang aja hantu. Mana mau tawakannya? Gampang aja hantu mana? Ya ada orang membacakan kursi ditawakannya oleh hantu. Tawakan izin. Adanya masalah luputnya kamu nih jar membaca ayat kursi sekali ini bener ya masih orang melihat bukit aja jar. Tawakannya lah. Iya, orangnya paling Giringan orangnya. Wah ini jumpa kalah kan ngobrolin Ada orang kata mau jin itu kadang baca apa-apa hanya bendak sandalnya aja udah menjijeng upah jinnya. Ada nang itu. Ya itu nih polisi nih raja. Wah. Nya ketahuan buannya tuh tahu aura orang-orang yang taat dia agama kada tahunya. Makanya bila kayak tuan guru nang datang sekilo lagi tuan gurunya datang ke rumah di rumahnya nang diresugilan tuh sampai hasurupan di rumah saking kuatnya anunya tuh pengaruhnya aura positifnya dari tuan guru. Ini amalan orang ngambu wudu amalan orang kalau wudu ini kada kau disantet bila istiqomah tapi nya mau bercahaya itu bang mulanya kada kau disantet cahayanya itu bang aura positifnya itu bang kada kau mana
Nya orang-orang yang kayak penyihir itu bila hendak menyantet orang-orang yang mengirim barang mayat dan sebagainya pada orang-orang yang taat itu nya kada kawa tambus karena orang-orang yang kayak itu nya diisi apa ngarannya portal gaib protektifnya kuat portal gaibnya tak kuat gitu kayak Salman Dia nanya jadi dulu kan lah. Cita-cita lah. Kita dong itu kisahnya perlindungan penting tuh ya orang mengirim santet itu ketika kita guring lawan orang mayat Sanja malamnya kalau di kita di Kalimantan ini malamnya malam Selasa malamnya malam Selasa biasanya kirim orang apa? orang mengirim Malam Senin apa ya? Malam Senin mengirim lewat pos dakwah Libur orang. Jelas aja buka. kawa ya malam-malam nang lain tuh kawa cuman nang malam biasanya nang rancak ulun tamu itu malam Selasa mengirim orang. ngajak orang menangani keluarga ulun tenang dapat kiriman kita tuh malam Selasa. Jadi bukannya bisa mana beli paling? Hah? Bisa mana beli? Ya berkat berkat pertolongan Allah Taala juga. Berarti kalau ada di doa ini aturan kalau benar kesurupan kamu bagi makan apa ya? Makan berapa aja? Ya kayak ini kisahnya kalau kita menolongi orang nah itu tuh nya berpolitik juga nanti nih. Misalkan ulun mendatangi ke rumah si anak. Jadi sebelum sampai ke situ tuh ulun biasanya dihadangnya ada. Dia Pak. Dihadangnya itu bisa kayak anak ulun yang diserangnya dulu. Jadi ulun berjalan anak ulun yang diserangnya balik ulun kan jadi kan ke sana. Itu yang soal kamu kayak itu, Pak. Soal apa? Rancak. Ya Allah. Berarti umur kami melihat itu Mau kada mulai kena kobjil. Cuman anak ulun lagi halus bahari itu serancak diserangnya garingnya kalau efeknya apa? Efeknya apa? garing panas Jadi Soal sampai meninggal ya. ya kalau kada tahan tapi alhamdulillah kalau ini anak ulun tuh kada apa lagi nama ngirimnya siapa itu? Hah? Nama ngirimnya. Oh kado itu kan kiriman itu orang ulun hendak mendatangi orang kesurupan biasanya kesurupan mendatangi. Nah ketika hendak mendatangi itu ini menahan ulun supaya kalau ditang sana kayak apa caranya ya ditamuinya siapa nang kalau ditamuinya di keluarga ulun. Alhamdulillah. Jadi kalau ulun alhamdulillah wah ini anak ulun kalau ketemu nang kayak itu tuh dikawainya dah ya. Ada nunggu. Oh, lu aja itu diketin dia. Dah ya kan takutan lagi. Nah, nggak itu mana aja. Lihat diri tuh kayak Terbiasa dengan itu. Woi duel mana? Dewan suruh. Satu itu tuh. Orang tuh tanggung mana? Hah?